nasionalis sekuler, Kristiani radikal, komunis, kelompok-kelompok sekuler, ya kan? Ini kumpul jadi satu di PDIP sekarang ini, ya kan? Gabung jadi satu. Mayoritas umat Islam se-Indonesia ini kan milih PDIP. Akhirnya apa yang terjadi? Umat Islam jadi tamu di rumahnya sendiri. Coba, ketika umat Islam mengajukan undang-undang pendidikan nasional dengan ajas iman dan takwa, ditolak oleh PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa ahli baitil kiram wa dzurriyyati ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku semua, seiman, setauhid, seakidah, saudara muslimku, teman-teman seresonansi, seroh, satu komando. Jelas kita hanya punya satu komando, yaitu komando dari imam kita yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu Imam Mahdi, yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah, dan itu pasti akan muncul. Nah, kapan waktunya kita tidak bisa menentukan, karena itu hak prerogatif dari Allah, dan kita hanya diberikan gambaran-gambaran dan tanda-tandanya, dan insya Allah tanda-tanda itu saat ini sedang terjadi ya. Terutama yang paling fenomenal adalah sudah jebolnya dua benteng Islam, dua benteng kita, yaitu Mekah dan Madinah, dijebol oleh MBS Muhammad bin Salman. Itu sebagai tanda bahwasanya memang kemunculan Al-Mahdi itu ditandai dengan salju, kerennya Sungai Efrat, semua sudah terjadi, dan kebun kurma Baizan yang sudah tidak berbuah, bahkan cenderung rusak, sudah juga mata air apa itu namanya, lupa saya namanya, cari nanti. Maklum udah tua. Mohon maaf suaranya berisik karena saya di luaran ya, di outdoor, berada di sebuah tempat. Masya Allah, saya akan menampilkan ya momen-momen di negeri kita. Jadi saya tidak akan banyak bicara kali ini ya. Saya hanya akan menampilkan momen-momen yang ada di negeri kita, dan momen-momen itu sangatlah menjadi tanda ya, sangatlah luar biasa, sangat fenomenal, sangat meyakinkan bahwa tanda-tanda itu memang benar-benar sudah terjadi di negeri kita dan di dunia ya. Beberapa momen yang akan kami tampilkan ini berkaitan dengan akhir zaman tentunya, dan juga momen-momen di mana dunia ini sedang akan menuju kepada malhamah kubro, dengan statement dari Presiden Putin yang akan memblokir semua pasokan dari Rusia yang ke Eropa gitu, dan
sebagian Amerika, karena memang banyak negara yang bergantung pada Rusia ini ya, Rusia dan Ukraina. Nah, ini alasan kenapa Rusia ini menyerang Ukraina. Ini kan ya kita tahu lah, Rusia juga kan punya misi ya. Tapi Rusia juga tahu kan, dengan KGB-nya bahwa Rusia ini memang tahu kalau umat Islam ini bakal menguasai dunia. Bahkan KGB ini sangat yakin 2025 itu dunia ini mutlak ya akan dikuasai oleh umat Islam, itu dengan khilafahnya. Nah, ini pernyataan resmi dari petinggi KGB, dan ini didukung oleh pernyataan resmi dari para peneliti Barat juga, walaupun mereka bukan orang Islam tapi meyakininya. Bahkan ada yang membuat teori itu, membuat catatan maksudnya, di abad ke-18-19. Nah, abad 18-19 itu sudah menulis artikel bahwa suatu ketika Islam itu akan muncul kembali dengan kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Ini dari beberapa pengamat orang-orang Barat, dan jelas di sini orang-orang Yahudi Nasrani itu membuat cara bagaimana memadamkan cahaya Islam, memadamkan cahaya Allah. Tapi dijawab oleh Allah, dijawab oleh Rasulullah bahwa mereka, para musuh-musuh Islam itu mau memadamkan cahaya Allah itu bagaikan manusia satu muka bumi ini, seluruh dunia ini berkumpul kemudian meniup-niup matahari yang terbit. Jadi impossible. Walaupun mereka mengaku punya senjata begini, mengaku pernah menjelajahi ruang angkasa, itu semuanya adalah hanya dongeng belaka atau hanya rekayasa komputer, yaitu teknologi visual yang memang sudah sangat pesat sampai hingga resolusi 16K ya, 16K kalau nggak salah. Jadi memang sangat mirip sekali, bisa dikatakan 95% itu mirip dengan aslinya. Nah, itu teknologi visual. Kalau teknologi senjata ya seperti jalan di tempat saja. Jadi kita perlu tahu bahwasanya yang namanya teknologi itu yang seperti HARP, teknologi HARP itu apakah sudah ada ya, kita lihat ya kan. Teknologi HARP itu minimal membutuhkan daya tegangan listrik itu minimal itu 25 triliun megawatt. Ya, pertanyaannya apakah sudah ada yang namanya instalasi listrik itu yang menghasilkan daya segitu. Yang ada di bendungan Cina itu Tigangara ya, itu bendungan terbesar, penghasil listrik terbesar di dunia yang mencapai 22 triliun megawatt. Karena yang namanya HARP itu kan apa? Pengendalian cuaca di sebuah ruangan antariksa kan gitu ya. Mereka mengatakan sekitar kurang lebih yang harus dikendalikan itu cuaca yang 2 juta kilometer persegi ya. Jadi kalau bagi saya ya, teknologi HARP itu boleh-boleh saja ya didengungkan ya, senjata seperti itu. Tapi ya kita telusuri HARP itu apa, kemudian yang dibutuhkan apa namanya sumber energi utama HARP itu apa, jelaskan listrik. Jadi kita nggak bisa begitu saja percaya dengan propaganda mainstream mereka ya kan gitu. Nah, baiklah, mari kita lihat momen-momen berikut ini. Asal Bakidin melaporkan dari depan Trisakti, tolak 3 periode. Alhamdulillah anak-anak kita sudah bangkit,
tidak? Tolak 3 periode, tolak. Maju terus. Dua periode cukup menderita, apalagi 3 periode cukup. Tamburan nih senggol dong. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dusun RMI Update. Oke, buat sahabat semua, saat ini saya lagi berada di kawasan kampus Trisakti Grogol. Suasananya dimana pada hari ini ya akan ada aksi BEM UI dan BEM-BEM lainnya, aksi tolak 3 periode bosku.
kampus lain dan mobil komando. Jadi rencananya akan bergerak ke kawasan Istana Merdeka Bosku, kawasan Patung Kuda. Jadi masih nunggu ya, masih nunggu dari mahasiswa lain dan mobil komando Bosku. Saya hari kemarin ditelepon oleh Wakabar Eskrim bernama Dwi Chandra. Tolong kepada Pak Dwi Chandra Bareskrim, ingatkan Anda mau menego dengan saya, tidak akan sekalipun saya menego. Betul! Sepakat! Mahasiswa tidak akan duduk dengan pembunuh. Sepakat! Sepakat! Mulai dari Wadas, penembakan KM50, mahasiswa di Ternate, semua dibunuh oleh polisi. Membunuh! Membunuh! Kami tidak mau duduk dengan pembunuh. Itu yang tegas sikap kami. Kalau kita punya prinsip hidup adalah mentaati aturan, maka sebagai pejabat negara pun terjemahannya adalah harus mentaati aturan. Artinya pejabat negara yang tidak mentaati aturan adalah Belegung. belegung. Artinya pejabat negara yang tidak mentaati aturan adalah Belegung. 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 Nggih, lupute zaman dahulu itu zaman fitnah. Wong bener disalahke, wong salah di contohnya Habib Rizik. Nika wong bener menegakkan Islam, membela agamanya dikunjung. Lah sing cetok-cetok nuwun ngapunten senajan iku nggih sak rombongan kalih kula. Sing ngandakno azan berisik. Sing ngandakno azan sama dengan itu di golongan kula, di golongan kita nggih mangkat. Masalahe ciri-ciri ini wong hukum dunia napa niku yang benar disalahkan, yang salah di Bu bernate ngeten-ngeten dereng ngeten-ngeten niku winitan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kata TPMPR nomor 6 tahun 2000, seorang pemimpin kalau sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, kebijakannya dicurigai menimbulkan kontroversi karena tingkah lakunya, ndak usah berdasar menurut hukum saya belum salah gitu. Ndak bisa begitu. Mundur, kata TPMPR ini. Mundur kalau Anda. Kenapa orang bingung menerapkan sanksi kepada Rusia? Kan Eropa ini tergantung dengan gasnya Rusia. Jerman kalau nggak salah sekitar 56% gasnya itu dari Rusia. Eropa secara keseluruhan sekitar 40%. Rusia itu produksi share-nya secara global kira-kira sekitar 10% dari total konsumsi minyak global.
begitu juga pangan. Turki itu 80% gandumnya dari Rusia dan Ukraina. Negara-negara Arab seperti Sudan misalnya itu hampir 100% gandumnya seluruhnya dari Rusia. Dan sekarang kalau ini semua diblok, ini ada ancaman kelaparan dahsyat. Coba kita lihat dampaknya kepada ekonomi secara global. Harga-harga akan naik, menggila semuanya, pangan dan energi. Kita di Indonesia ini paling tidak aman secara pangan, karena sembako kita itu sebagian besarnya impor. Cabai pun kita juga impor. Cabai, gula, bawang putih, garam, daging. Bersamaan dengan terjadinya krisis ekonomi global itu, para pemimpin nasional di semua negara ini tidak mengerti harus bagaimana.